Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hakim, nama panggilannya Wildan. Saya dari manajemen kelas G, NIM saya B100220338. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LKPWN saya, lembar kerja proyek saya, mengenai penelitian saya tentang kesehatan mental. Baik, ini kebetulan saya mengerjakan saya sendiri seorang. Langsung aja ya. Jadi kesehatan mental. Tujuan saya mengambil topik kesehatan mental itu karena belakangan ini banyak kasus mahasiswa yang mengakhiri hidup. Contohnya seperti kasus mahasiswa di UGM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Tegar, di mana dia mengakhiri hidupnya dari meloncat dari gedung, dari hotel, dikarenakan saat ditelusuri itu karena dia ditemukan di saku celananya itu ada surat dari psikiater. Dan setelah ditelusuri memang Tegar dan keluarganya ini mengalami broken home istilahnya. Dan itu juga sangat mengganggu kesehatan mental Tegar. Jadi itu adalah salah satu alasan saya mengambil tujuan topiknya itu alasannya itu. Ya, semoga dengan pengambilan topik saya kali ini diharapkan para mahasiswa ini mampu memberikan perhatian lebih lah kepada kesehatan mental mereka masing-masing, karena bukannya karena apa-apa, tapi sebuah perkuliahan itu bisa dilaksanakan, bisa disukseskan dari individunya sendiri-sendiri. Bagaimana kesehatan mental mereka itu udah baik, udah sehat, baru mereka bisa menjalani perkuliahan dengan lancar. Itu sih tujuan saya untuk topik kesehatan mental kali ini. Terus selanjutnya ada relevansi topik dengan bidang studi. Sebagai mahasiswa studi manajemen yang notabene sebagai program studi unggulan, pasti akan mengalami keresahan-keresahan dalam menjalani perkuliahan maupun menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Apalagi bagi mereka yang kesulitan bersosialisasi. Jadi mereka nih sulit nih nanti kalau misal dari kesehatan mental mereka aja udah nggak stabil. Jadi buat ngontrol emosi tuh nggak bisa. Nanti ibaratnya bersosialisasi kan intinya perlu berbicara dengan individu dengan individu dan kelompok dan kelompok. Jika dari emosi tidak stabil, kesehatan mental ini tidak sehat, maka tidak bisa tercapainya sosialisasi yang maksimal. Terus selanjutnya, mereka di kampus mungkin bisa mengikuti perkuliahan tapi tidak maksimal, karena di perkuliahan kan juga ada namanya tugas kelompok. Ya, ketika kalian memiliki kesehatan mental, kalian tidak bisa bersosialisasi, kalian nanti kalau saat tugas kelompok pasti akan menghambat dari kinerja kalian di kelompok itu. Lalu kan walaupun dari program studi manajemen ini sendiri tidak memberikan pendidikan tentang kesehatan mental, tetapi kita sebagai mahasiswa manajemen, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, wajib memperhatikan kesehatan mental kita masing-masing agar terciptanya perkuliahan yang positif, perkuliahan yang baik, dan perkuliahan yang produktif. Ini untuk teman-teman mahasiswa manajemen dan seluruh lapisan elemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, relevansi mata kuliah dengan
Relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Jadi relevansi antara topik kesehatan mental dengan mata kuliah Pancasila. Secara undang-undang sudah tertulis di pasal 35 ayat 5 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ada di universitas. Namun untuk demi tercapainya UU undang-undang tersebut, kita ibaratnya sebagai mahasiswa ini harus berpartisipasi untuk mensukseskan atau menjalani UU yang telah dibuat, yaitu tentang kewajiban mata kuliah Pancasila. Jadi kenapa kita harus mengikuti pelajaran mata kuliah Pancasila di perkuliahan ini, walaupun kita ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, karena ada terciptanya UU tersebut. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang terganggu bisa-bisa saja mengikuti perkuliahan mata kuliah Pancasila. Tetapi yang seperti kita tahu pada sistem kelas dari Pak Amswari sendiri kan ini contohnya diskusi, debat, terus lebih banyak bertukar pikiran. Ibaratnya kalau kita memiliki gangguan mental dari awal, pasti akan sangat kesulitan ya untuk menjalani perkuliahan Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Karena apa? Karena setiap sila-sila di Pancasila itu positif dan sangat bertentangan dengan resiko dari kesehatan mental yang terganggu. Seperti contoh pada sila keempat, itu mufakat. Mufakat jika kita berunding dengan salah satu individu yang memiliki gangguan mental, pasti kan akan sangat memiliki emosi yang tidak stabil. Jadi itu akan sulit untuk mengikuti mata kuliah Pancasila. Jadi itu salah satu relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu seberapa penting kondisi kesehatan mental. Mengapa kondisi kesehatan mental mahasiswa harus diperhatikan? Mengapa banyak mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental? Terus bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan mental bagi mahasiswa? Oke. Yang pertama nih, seberapa penting kondisi kesehatan mental? Sebenarnya kesehatan mental tidak hanya penting bagi mahasiswa, namun bagi seluruh kalangan manusia, termasuk yang seluruh manusia di bumi ya. Bukan karena apa? Karena setiap individu ini jika memiliki mental yang sehat akan berpengaruh pula kepada kesehatan jasmani dan rohani. Memiliki kondisi mental yang baik juga berpengaruh pada kestabilan emosi, kemampuan bersosialisasi, membawa suasana yang positif. Itu juga sangat penting dari aspek seberapa penting, dari pertanyaan seberapa penting kesehatan mental, khususnya untuk mahasiswa ya. Jadi memang sepenting itu. Selanjutnya dari pertanyaan, mengapa kondisi kesehatan mental mengapa kondisi kesehatan mental mahasiswa harus diperhatikan? Masih banyak ya mahasiswa yang ternyata kesulitan untuk menjaga kesehatan mental. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik, lingkungan, keluarga, pertemanan, gaya hidup, sampai beban yang ditanggung saat berkuliah. Itu juga merupakan salah satu penyebab-penyebab yang membuat kita mengalami gangguan mental.
Terus sayangnya nih, tapi banyak mahasiswa yang masih mengkesampingkan kesehatan mental tersebut. Padahal kita sudah tahu bukti yang pasti ya, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dari contoh saudara kita Tegar yang telah merenggut nyawanya karena mengalami gangguan mental dari keluarga, dari perkuliahan. Itu untuk lebih digarisbawahi bahwa mahasiswa sekarang ini harus lebih melihat atau memperhatikan lagi sepenting apa kesehatan mental itu. Padahal menjaga kesehatan mental saat berkuliah itu sangat penting ya. Karena di perkuliahan ini kan beban yang ditanggung nggak cuma kuliah, juga ada banyak sih, tergantung setiap orang. Jadi contohnya saya sendiri ada organisasi, terus ada kegiatan part time di luar, itu juga sangat mempengaruhi, itu sebagai tanggungan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental saya. Selanjutnya dari mengapa banyak mahasiswa memiliki masalah kesehatan mental. Sebenarnya pertanyaan ini lebih ke menjurus alasan kenapa sih ada kesehatan mental, kenapa sih munculnya kesehatan mental itu bisa terjadi. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya kuantitas mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi, terus insomnia atau jam tidur tidak teratur, terus sering cemas, itu juga merupakan salah satu penyebab dari gangguan mental. Saya akan bahas yang depresi dulu ya. Depresi ya ada balik lagi seperti yang sebelumnya, yaitu terlalu banyak tanggungan, terlalu banyak pikiran, sehingga kita sebagai mahasiswa ini menjadi burnout. Burnout itu artinya sudah kapasitas pikiran itu sudah kacau lah ibaratnya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa bisa mengontrol tanggungan-tanggungan dan lebih bisa membagi waktu agar tidak terjadi burnout. Yang selanjutnya itu ada insomnia atau kurang tidur. Ini memang sering problematika yang sering terjadi di kalangan mahasiswa ya, dimana kehidupan mahasiswa kan pasti tidurnya tidak teratur, apalagi semester yang tua, ngerjain skripsi sampai malam, sampai nggak tidur, sampai begadang. Itu kan juga sangat mempengaruhi kesehatan mental dari tiap-tiap mahasiswa. Sehingga dari jika sudah insomnia, jam tidur tidak teratur, jam tidur rusak, makan tidak teratur, bisa saja selain kesehatan mental juga berpengaruh pada fisik, mengalami obesitas atau kekurangan makan, itu juga jadi salah satu penyebab gangguan mental. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana sih cara mengatasi masalah kesehatan mental bagi mahasiswa? Yang pertama itu hindari kebiasaan buruk. Contohnya kayak dari lingkungan teman-teman kalian yang merasa kalian sudah tidak wajar, bisa dari jam main atau cara mereka bergaul, lalu efektivitas main kalian itu juga sangat berpengaruh dari kebiasaan buruk. Atau kalian tinggalin lah bad habits yang ada di sekitar kalian. Terus yang kedua, lebih terbuka kepada orang tua jika ada masalah. Nah ini penting. Bagi yang ngekos mungkin bisa telepon ibunya setiap malam, orang tua, sekedar menyapa atau menanyakan kabar, mencerita tentang hari ini, itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan mental yang lebih baik.
Terus untuk yang masih tinggal bersama orang tua itu malah menjadi salah satu opportunity atau kesempatan, malah bisa menjadi advantage untuk kalian yang tinggal bersama orang tua untuk menceritakan, untuk lebih terbuka mengenai apa yang sedang dialami, apa yang sedang ada masalah apa enggak itu. Yang ketiga, tidur secara teratur. Ini hal yang sering dulu diabaikan oleh mahasiswa ya. Tidur sebentar, ngerjain tugas, tidur sebentar, kegiatan, tidur sebentar, ada kelas. Padahal tidur yang berkualitas itu tidak harus tidur yang lama, tetapi tidur yang mengistirahatkan otak kita. Percuma kalau kita tidur tapi bangun-bangun masih banyak pikiran, tidur tidak tenang. Jadi sebisa mungkin kita usahakan tidur kita berkualitas, atau jam tidur kita lebih diatur lagi. Selanjutnya ada bergaul dengan pertemanan yang positif, yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Hindari lingkungan toksik atau lingkungan yang menurut kalian itu sudah tidak wajar. Ya jika emang teman-teman kalian ya boleh masih teman sama dia, tapi seenggaknya dikurang-kurangin. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa lebih efisien dan efektif dalam mengelola waktu kita. Terus selanjutnya ada perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah ini sebenarnya perbanyak ibadah nggak cuman buat mengatasi masalah kesehatan mental ya, tapi ini juga termasuk dimana setelah kalian curhat dengan orang tua kalian, bercerita terbuka kepada orang tua kalian bisa terbuka juga kepada Tuhan. Setelah selesai sholat, setelah selesai beribadah, kalian cerita tuh kepada Allah, ada masalah apa, berdoa agar kesehatan mental kalian lebih terjaga. Terus selanjutnya ada pola hidup sehat. Tadi kelewat nih. Pola hidup sehat ya seperti inti dari cara mengatasi yang lain, yaitu dari kebiasaan buruk, itu juga termasuk pola hidup sehat. Makan yang teratur, minum air putih yang banyak, tidur yang berkualitas, atur jadwal, hari ini ngapain aja, efisien waktu, produktif. Itu intinya pola hidup sehat. Terus yang terakhir, berekreasi jika sedang banyak pikiran. Ini mungkin udah sering dilakukan oleh dari mahasiswa-mahasiswa yang terkait ya, dimana atau yang sekarang sering disebut tuh healing. Jadi setelah mengalami banyak tanggungan, banyak beban, banyak pikiran, berlibur, rekreasi itu juga merupakan salah satu kunci untuk mengatasi masalah gangguan mental. Selanjutnya, sudah. Jadi intinya lebih diperhatiin masalah kesehatan mental. Soalnya masalah kesehatan mental itu bukan sesuatu yang dianggap remeh. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Am, sorry. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.